Masuk lagi cuy ke dompet, lumayan nih, duitnya gede banget dan pastinya hanya di aplikasi ini pencairannya gede banget dan juga peminjamannya tinggi serta tenornya yang tinggi. Hanya dengan 2 kali meminjam dengan akun lama bisa langsung naik banget untuk limitnya, dan pastinya orang-orang pada ngajuin di aplikasi ini karena udah banyak yang dicairkan dan juga lumayan bisa buat keperluan kalian sehari-hari dan juga kebutuhan untuk modal kerja dan juga lainnya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini untuk jumlah pembayaran yaitu 10.062.000, dan di sini yang masuk ke rekening gua adalah 9.500.000 ya. Nah, kenapa gua kembalikan 500.000? Karena biaya bunganya cuy, dan untuk biaya bunganya yaitu 110.000 ya kalau gua nggak salah, yang jelas 110 atau 112.000 ya seingat gua. Nah, di situ yang gua harus bayaran selama 5 bulan ya cuy, jadi tiap bulannya 100.000 lebih ya cuy. Nah makanya yang dibayarkan 10.062.000, dan di sini udah kepotong sih ya cuy. Nah, kemudian untuk pembayarannya di sini masuk ke rekening BRI gua ya cuy, karena memang kata beberapa orang yang paling worth it sih BRI ya, karena ada beberapa hal untuk di akun bank lain itu nyantol lama ya cuy, dan bahkan ketika kita untuk melakukan pembayaran dengan akun tersebut itu kadang lama masuknya. Nah itu biasanya merugikan kita kalau kita misalkan bayarkan terus ingin meminjam lagi ya, dan langsung mengajukan ya. Nah kadang kita udah bayarkan namun di sistemnya itu masih menunggu ya cuy. Nah kalau kita ingin buru-buru mengajukan kembali kan harus menunggu lagi ya cuy. Nah makanya menunggu lama ya. Kalau punya rekening BRI masukin aja, namun kalau enggak ya silakan aja isikan seperti biasa. Dan pastinya di sini kekurangannya sih belum bisa cair menggunakan Dana ya cuy ataupun e-wallet. Kalau bisa sih ya otomatis pakai itu aja, nggak perlu repot-repot buat rekening lagi ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini ya teman-teman, kalian bisa lihat di sini nama aplikasinya yaitu EasyCash, dan untuk aplikasi EasyCash ini mungkin kalian sudah nggak asing lagi dengan nama aplikasinya, karena aplikasi ini juga lagi viral dari beberapa bulan lalu dan memang dia salah satu aplikasi pinjol yang terbesar ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ke dalam aplikasinya ya. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu EasyCash Kredit Dana Online, dan di aplikasi ini gua barusan update ya, soalnya setelah pembayaran ini gua langsung akan mengajukan kembali. Katanya sih lebih worth it ketimbang kita menunggu beberapa hari ya cuy. Namun ya kita lihat dulu dari sistemnya apakah bisa langsung terganti untuk status pembayarannya menjadi terbayarkan atau masih menunggu lagi ya cuy. Nah, dan di aplikasi ini tentunya sudah legal OJK. Buat kalian yang ingin meminjam nggak usah ragu dan nggak usah khawatir, karena ya di aplikasi ini udah aman banget. Selain juga sudah bagian dari FPI dan juga udah besar, dia juga masuk dalam aplikasi yang berizin oleh OJK ya, dan udah ada daftarnya kok ya cuy.
Nah, untuk aplikasi ini gampang banget, kalian tinggal ketika nama aplikasinya di Google Play Store aja, terus kalian ngajukan dan langsung muncul untuk nama aplikasinya, tinggal download ya cuy. Namun buat yang pengguna App Store kayaknya belum ada juga ya cuy. Walaupun aplikasi ini udah besar tetapi agak sulit untuk mengajukan di handphone iPhone ya cuy. Nah, makanya gunakan handphone Android saja ya. Dan di aplikasi ini nggak masalah kalau kalian mengajukan dengan handphone pribadi kalian, karena nggak bakalan sebar data juga kok ya, dan udah pasti aman. Nah, untuk aplikasinya di sini jumlah downloadnya 10 juta, kemudian ratingnya 4,3 dengan ulasan 845.000 ulasannya. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat untuk brosur aplikasinya di sini lumayan banyak. Kalau kita lihat di sini pinjamannya hingga dengan 20 juta rupiah cuy ya, beda tipis lah ya dengan aplikasi KP. Kemudian proses mudah hanya dengan 4 langkah dalam 5 menit. Dan sini aman dan nyaman, privasi data pengguna aman dan terjaga, dan kayaknya juga untuk aplikasi sudah mempunyai keamanan data yang bersifat internasional yaitu ISO 27001 ya. Nah, kemudian sini mudah digunakan, registrasi hanya dengan 4 langkah sederhana. Selanjutnya di sini buat kalian yang masih bingung ya terkait aplikasinya ataupun ingin bertanya namun kekurangan info, saran gue sih baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini, biar kalian paham juga dan juga bisa menjadikan bahan acuan ya dalam memilih aplikasi pinjol. Nah, kemudian di sini untuk tentang aplikasinya, di sini dia pinjaman uang mulai dari 600.000 hingga dengan 20 juta rupiah. Kemudian durasi tenor terpendek 93 hari hingga dengan terpanjang 180 hari. Untuk suku bunga maksimalnya APR-nya 24% per tahun dan tidak ada biaya tambahan. Selanjutnya di sini kalau kalian mau hitung-hitung dulu, ini bisa kalian lihat ya. Ini ada contoh simulasi. Namun tiap pengajuan akun itu berbeda ya. Nah, untuk di aplikasi ini dia pastinya tanpa jaminan ya. Jadi kalian hanya butuh informasi data seperti KTP dan dokumen pendukung lainnya tanpa perlu menggunakan jaminan STNK, BPKB dan lain-lain. Ya, itu kalian udah bisa mengajukan. Dan di sini prosesnya secara online ya, tidak perlu telepon, tidak perlu datang ke kantor dan lain-lain. Hanya tinggal menunggu review dari aplikasinya dan langsung ditransfer ya. Nah, kemudian untuk cara penggunaannya di sini ada tanpa jaminan ya. Dan di sini kita lihat untuk brosurnya apakah ada ya? Kayaknya ada nih cuy ya. Untuk peminjamannya gue udah baca tadi ya. 600 sampai dengan 20 juta. Namun ini 20 juta rupiah ini biasanya yang sudah melakukan pengajuan yang berkali-kali ya. Nah, selanjutnya di sini untuk aplikasi KTA-nya di sini juga ada nomor registrasinya OJK. Dan untuk aplikasinya dia dirilis sejak 3 Agustus 2018 ya, jadi udah lama banget. Dan untuk aplikasinya hanya meminta izin kamera dan lokasi doang ya cuy, nggak ada yang aneh-aneh. Oke, selanjutnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasi EasyCash-nya. Ini dia teman tampilan awal dari aplikasi EasyCash. Kita lihat apakah ada yang baru dari versi yang terbaru ini. Nah, ini kita lihat dulu, klik di sini untuk pembayaran. Nah, untuk tampilannya seperti ini ya, dan memang udah beda daripada versi yang lama. Nah, di sini kita tinggal cek limitnya dulu ya untuk pengguna baru ya cuy. Kita tekan cek limit dan di sini ya kita ada beberapa step yaitu KTP, bank, kontak dan juga pekerjaan. Nah, di sini untuk KTP-nya gue udah isikan ya dengan banknya dan juga kontak. Namun kata beberapa orang di aplikasi ini katanya bisa untuk pencairan dengan GoPay ya. Namun gue kurang tahu juga apakah udah bisa atau enggak karena ini kan versi terbaru ya. Nah, di sini kota tempat tinggalnya kalian isikan, jangan lupa ya. Kalian pilih, misalkan pilih Jogja ya. Selanjutnya di sini ada alamat jalan ke rumah kalian atau sesuai yang di KTP ya, misalkan Jalan Bangau. Pendidikannya apa, di sini kalian bisa pilih. Kemudian apakah sudah menikah, di sini kita pilih aja belum misalkan ya. Untuk kontak daruratnya di sini nanti akan dihubungi juga oleh aplikasinya. Jadi saran gua masukkan kontak darurat yang orang terdekat kalian ya. Nah, misalkan pilih ini, kemudian namanya siapa, misalkan Sinta. Kemudian nomor ponselnya berapa, 81365567808 misalkan. Kemudian untuk kontak kedua hubungannya siapa, bisa pilih pasangan, saudara laki-laki juga bisa. Namanya siapa, misalkan Agus.
kemudian nomor ponselnya 812 96690090. Selanjutnya di sini kita tekan selanjutnya aja, next, dan di sini kita masuk ke pekerjaan. Untuk informasi pekerjaannya di sini bisa kalian pilih sebagai apa ya cuy. Misalkan di sini lainnya untuk bidangnya di mana ya. Nah, ini kita bisa pilih juga untuk pelajar bisa. Nah, untuk lama bekerja juga tetap kita pilih aja nih cuy ya, asal-asalan aja kalau misalkan kalian pelajar ya. Nah, tanggal gajian juga misalkan gaji dari orang tua ya. Nah, misalkan 500.000. Oke, selanjutnya tujuan peminjaman itu untuk apa ya? Nah, di sini kebutuhan sehari-hari misalkan. Kemudian apalagi nih cuy? Status kredit, mungkin tidak ada pinjaman ya. Untuk kota tempat bekerja di mana, isikan aja, nanti sesuaikan dengan data kalian. Dan selanjutnya di sini ada unggah kartu pekerja, ini opsional ya, ataupun ID card biasanya. Nah, setelah itu nanti kalian jikalau sudah langsung tekan selanjutnya dan akan diarahkan ke lainnya. Nah, ini untuk pemasukan rekening kalian ya. Tinggal kalian masukin aja tuh cuy untuk rekening pencairannya. Dan setelah itu kalian tinggal menunggu peninjauan dari aplikasinya. Nanti akan ditelepon kok ya untuk reviewnya, entah itu di Kondar yang mana dan juga di Nopeng kalian biasanya ya. Dan pastinya saran gua sih jawab sebenar-benarnya, sesuaikan dengan data yang kalian isikan di aplikasi, karena yang jadi patokan itu data di aplikasi kalian ya.